Perkenalkan, nama saya Karen Christian. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menginterview sebuah UMKM, dan UMKM yang sedang saya ingin interview ini yaitu usaha grosir. Kita langsung saja kepada Bapak Rudi di sini samping saya. Jadi Bapak Rudi ini sudah menjalani usaha grosirnya 1,5 tahun lebih. Untuk Bapak Rudi, langsung saya ingin tanyakan sesuatu. Mengapa Bapak Rudi memilih usaha grosir ketimbang usaha lain? Karena usaha ini ya boleh dibilang kebutuhannya gampang dijangkau oleh masyarakat. Terus dari segi perputaran uangnya juga cepat. Karena kebutuhan sehari-hari kayak misalnya sembako, sabun-sabun, terus minyak, gula gitu ya, itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya gampang dicari orang lah. Oke, menurut Bapak Rudi sendiri usaha ini tuh gampang atau susah? Ya namanya juga merintis ya, ada suka dukanya ya. Namanya usaha ya pasti kan ada yang kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi gitu. Jadi ya begitulah berjalan, asal kita sabar dan kita percaya pasti usaha kita nanti kedepannya bisa berkembang lah. Terus kadang-kadang namanya usaha di sembako ya, kadang-kadang juga kayak misalnya makanan kalau nggak terkontrol bisa kadaluarsa, itu kan ada kerugian juga, ada risikonya juga. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa strategi pemasaran yang dilakukan Bapak Rudi untuk menarik pelanggan baru dan juga serta mempertahankan pelanggan yang lama? Yang pertama kita pelayanannya harus bagus, kayak misalnya ramah tamah dalam melayani pelanggan. Terus yang kedua harga, harga kita harus bisa terjangkau supaya pembeli bisa kembali beri ke kita lagi. Ketiga kayak misalnya kalau untuk kita melayani kayak misalnya antar gitu ke lokasi ya supaya pembeli merasa mereka itu dipermudah. Oke, selanjutnya bagaimana Bapak Rudi menentukan harga jual produk dari grosir dari Bapak Rudi? Apakah Bapak Rudi melakukan riset atau dengan analisis produk harga sendiri? Ya pasti itu, soalnya sesuatu usaha sebelum dibuka kan pasti harus dilakukan analisa dulu. Kayak misalnya analisa pertama misalnya perbandingan harga produk yang laku yang mana, terus produk yang gampang dijangkau itu seperti apa gitu. Jadi otomatis kan kita cari tahu dulu harga beli dan jual, baru nanti kita tetapin harga jual mau di berapa supaya bisa bersaing dengan toko yang lain gitu. Kalau biasanya produk yang gampang dijual gitu dan mudah dianalisis harganya tuh produk apa? Ya kayak misalnya gula, telur, beras ya, terus kayak minuman, aqua, gas gitulah, itu isinya barang kebutuhan pokok sehari-hari yang umum lah, yang gampang dianalisa gitu. Terus untuk dari segi profitnya kan juga tipis, yang penting perputarannya cepat. Oke. Terus apa sih tantangan Bapak Rudi selama menjalani usaha grosir ini kurang dari 1,5 tahun, dan bagaimana caranya supaya Bapak Rudi bisa memperoleh keuntungan? Apa tantangan dan bagaimana cara mengatasinya? Ya kalau untuk dari segi keuntungan itu variasi ya. Yang penting kita menjaga kualitas dulu. Otomatis kalau misalnya kualitas terjaga, pembeli akan datang. Kalau untuk profitnya sendiri, kita yang penting mah ya ambil keuntungannya antara 2 sampai 5% aja lah. Jadi dari setiap produk ya supaya mempermudah orang dan kebutuhan kita itu bisa dijual kembali sama orang lain gitu. Dijual dengan harga beragam. Iya. Apa rencana pengembangan bisnis untuk kedepannya? Apakah ada ekspansi untuk produk baru atau ingin menambah gerai baru? Apa rencana kedepannya? Kalau untuk menambah gerai baru kayaknya masih dalam pertimbangan ya, karena kita harus menargetkan omset kita dulu supaya mencapai target. Itu yang satu. Yang kedua
yang bisa kita usahakan supaya bisa lebih berkembang untuk saat ini ya paling mencari produk-produk yang lebih banyak peminat pembelinya lah gitu, yang lebih gampang laku, paling tambahin ya yang kita nggak ada kita tambahin supaya pembeli bisa dimudahkan lah. Menurut Bapak Rudi sendiri lebih efisien menambah produk baru atau menambah gerai baru? Lebih efisien itu menambah produk baru karena lebih gampang dipantau dan dijangkau. Kalau menambah gerai baru otomatis harus menambah modal, terus harus menambah tenaga pikiran, jadi itu lebih sulit untuk saat ini karena yang kita benahin dulu itu sistemnya dulu, sistem di kitanya sendiri harus sudah bisa yakin baru kita bisa ekspansi. Oke, apa yang membuat produk usaha di grosir Anda pada keunggulan daripada kompetitor? Ya, harga pelayanan yang mungkin di awal saya sudah sampaikan, harga dan pelayanan kita diutamakan itu supaya pelanggan bisa kembali lagi. Kalau dari Bapak Rudi sendiri, bagaimana cara mempertahankan keunikan dari kelebihan toko grosir Bapak Rudi itu sendiri? Kalau keunikan sih kita nggak ada ya, cuma kita kadang-kadang supaya bisa menarik orang, kita ada misalnya bajar gitu ya, bajar diskon, nah itu jadi supaya pelanggan bisa tertarik. Terus kita kadang-kadang ada tambahan kayak misalnya beli sekian ratus ribu ada bonus piring atau apa, itu supaya daya tarik lah. Oke. Terus bagaimana Anda mengukur keberhasilan dari toko usaha grosir Anda berdasarkan untuk penjualan, profitabilitas dan atau indikator lainnya? Kalau yang paling gampang itu ya indikator yang bisa dipakai untuk saat ini, pertama jumlah pelanggan bertambah, yang kedua omset bertambah. Nah itu indikatornya. Jadi kalau misalnya suatu keberhasilan usaha itu ditentukan dari omset dan pelanggan. Dari Bapak Rudi sendiri, bagaimana sih cara meningkatkan omset penjualan dari toko grosir Anda dari sekarang atau dari kedepannya? Kalau untuk saat ini sampai ke depan kita fokus di omset dulu lah, dan promosi, dan program-program lah yang ditawarkan sama sales supaya bisa meningkatkan kualitas penjualan kita. Bagaimana itu caranya? Caranya ya kita meningkatkan omset dengan kasih harga yang lebih murah, diskon ya, terus kayak misalnya bonus tambahan, kayak misalnya beli 10 gratis 1, atau misalnya kayak beli kartonan kita bisa kasih harga diskon. Oke, untuk yang terakhir kali mungkin ini tantangan terbesar dari sebuah UMKM. Bagaimana Bapak Rudi menyikapi turun naiknya harga pasar bahan baku? Ya kita sebagai penjual ya atau sebagai grosir itu kita sebisa mungkin mempertahankan harga, tapi kalau harga pasar kadang-kadang naik ya kita tetaplah mengikuti perkembangan harga, tapi supaya tidak konsumen tidak kecewa sama kita menginformasikan dulu setiap ada mau kenaikan barang dari pihak sales ke grosir ke konsumen, tetap walaupun ada kenaikan harga mereka itu nggak kaget, tetap kita menjaga supaya antara pihak-pihak kita itu jangan sampai ada yang merasa kurang atau gimana lah, jadi kita tetap menjaga kualitas seperti itu. Sekarang kan banyak kompetitor yang sama, apalagi banyak grosir-grosir juga di luar sana. Bagaimana sih cara Bapak Rudi ini supaya bisa bersaing atau bisa merebut konsumen dari grosir yang lain? Apa sih yang dapat Bapak Rudi sampaikan, atau strategi apa yang Bapak Rudi akan lakukan? Ya, kalau untuk saya pribadi ya, usaha itu kita tidak harus merebut kerja hasil orang lain atau gimana ya. Intinya mah persaingan pasti ada.
tetap kita menjaga komitmen kita sendiri. Jadi yang penting kita harus yakin bahwa kita bisa, dan kita harus memberikan pelayanan yang terbaik buat konsumen. Supaya bisa memberikan pelayanan ke konsumen yang terbaik caranya seperti apa? Ya, jalinlah silaturahmi yang baik sama konsumen, ya. Terus yang kedua apa? Harga harus bisa terjangkau. Mungkin tadi sih sebetulnya udah disampaikan, harga harus bisa terjangkau. Terus ada pelayanan lebih, kayak misalnya kita menyediakan kirim sampai ke lokasi. Nah, itu kita memberikan kemudahan. Jadi di mana ada kemudahan bagi konsumen, pasti mereka akan datang lagi. Soalnya untuk orang zaman sekarang ya, mereka lebih simpel dan lebih gampang, jadi nggak mau ribet. Nah, kitanya sendiri yang harus bisa berkembang, bisa lebih maju lagi. Ya paling itu aja yang bisa saya jawab.